kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa selesai. Untuk pertama kalinya kita absen dulu ya anak-anak. Yang pertama, Ahmad Fegi, Rinda, Vera. Ada yang tidak masuk? Oh, hadir semuanya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sel tumbuhan. Nah, bagaimanakah susunan tubuh tumbuhan itu? Nah, susunan tubuh tumbuhan itu sama halnya dengan hewan. Tumbuhan terdiri dari sel. Tumbuhan tingkat rendah seperti bakteri dan gagang hijau terdiri atas satu sel saja. Sedangkan tumbuhan tingkat tinggi seperti paku-pakuan dan tumbuhan berbiji lainnya itu memiliki sel yang sangat banyak. Nah, untuk kompetensinya itu yang pertama membedakan sel prokariotik dan eukariotik, menyebutkan organel-organel yang hanya terdapat dalam sel tumbuhan, menyebutkan macam-macam plastisida, menunjukkan letak, noktah, dan fungsi plasmodium. Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan nanti, tolong dibuat kelompok ya. Nah, dari sel tumbuhan, nah mari kita simak pembelajaran ini dengan animasi-animasi yang telah saya sediakan. Sel tumbuhan yang sangat mirip dengan sel hewan ini mengandung nukleus sel atau inti sel, di mana bahan genetik disimpan dalam bentuk DNA. Di dalamnya terdapat sebuah protein granular dan asam nukleat. Di situ RNA diproduksi oleh organel ribosom yang terlibat dalam sintesis protein. Selanjutnya, melangkah ke bagian luar dari inti yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah suspensi cair yang mengisi sel yang berisi berbagai organel. Salah satunya adalah retikulum endoplasma. Ia memiliki bentuk macan tutul yang mengelilingi nukleus. Ada retikulum endoplasma halus dan ada retikulum endoplasma kasar. Badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Di antara organel yang lebih kompleks adalah mitokondria, di mana respirasi seluler terjadi. Ini merupakan proses utama penghasil energi sel. Setiap sel tumbuhan dikelilingi oleh membran sel yang bertindak sebagai penghalang, yang memisahkan antara sel dari lingkungan eksternal. Sel tumbuhan juga memiliki sejumlah fitur unik, yaitu dinding sel. Daerah ini terletak di luar membran sel yang berfungsi untuk memberikan kekakuan, kekuatan, perlindungan terhadap stres mekanik, dan infeksi. Dan juga menyediakan sel dengan plastisitas terbatas yang mencegah sel tidak pecah karena tekanan turgor. Kloroplas adalah bagian dari plastid yang mengandung klorofil. Di dalam kloroplas berlangsung fase terang dan fase gelap dari hasil fotosintesis tumbuhan. Kloroplas terdapat pada hampir seluruh tumbuhan, tetapi tidak umum dalam semua sel. Vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselimuti membran atau tonoplas. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam, mineral, asam, dan basa. Dari kalian ada yang ingin bertanya? Dirasa sudah cukup. Begitulah. Nanti tugas kalian di rumah yaitu mengerjakan soal-soal tes yang sudah tertera di dalam animasi tersebut. Nah, waktunya sudah habis. Kita sambung pertemuan hari ini ke pertemuan minggu depan. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.